Kalian warga bumi tahu tidak bahwa pada tahun 1987 ada sebuah gunung api yang baru lahir di Indonesia? Ada yang tahu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jika kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa donasi lewat Saweria dengan scan QR Code berikut, atau klik link di deskripsi. Terima kasih. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh Ring of Fire atau cincin gunung api dunia, yaitu sebuah gugusan gunung api di dunia yang membentang di muka bumi dan membentuk seperti rangkaian sebuah cincin. Indonesia sampai saat ini tercatat memiliki 127 gunung api aktif dan merupakan yang terbanyak di seluruh dunia. Membentang mulai dari ujung Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Pulau Sulawesi. Saat ini, setidaknya terdapat 76 gunung api aktif di Indonesia, yang termasuk dalam kategori tipe A. Gunung api tipe A adalah gunung api aktif yang memiliki catatan erupsi sejak tahun 1600. Sementara, gunung api aktif lain yang memiliki catatan erupsi sebelum tahun 1600 dikategorikan pada tipe B dan tipe C. Saat ini, PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi hanya mengawasi sebanyak 69 gunung api aktif yang berada di Indonesia. Ke-69 gunung api aktif tersebut perlu diawasi karena aktivitas vulkaniknya dapat membahayakan masyarakat sekitar yang tinggal di area gunung api tersebut, terutama jika terjadi erupsi. Salah satu gunung api aktif yang diawasi oleh PVMBG adalah gunung api aktif termuda di Indonesia. Gunung api tersebut adalah Gunung Anak Ranakah. Gunung Anak Ranakah adalah salah satu gunung api yang terletak di Pulau Flores, lebih tepatnya berada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puncak tertinggi dari Gunung Anak Ranakah berada pada ketinggian 2169 mdpl. Gunung Anak Ranakah saat ini menjabat gelar sebagai gunung api aktif termuda di Indonesia. Kalau kalian sudah menonton video-video sebelumnya, seperti video ini, atau yang ini, dan mungkin yang lainnya, kalian pasti mendengar bahwa gunung-gunung tersebut terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu, atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Pada kasus Gunung Anak Ranakah cukup berbeda. Gunung Anak Ranakah baru terbentuk pada 1987. Gimana? 1987 tahun yang lalu maksudnya? Bukan. Gunung Anak Ranakah baru terbentuk pada tahun 1987. Sangat mudah bukan? Gunung Anak Ranakah berada pada kompleks Gunung Mandasawu Ranakah yang berada di bagian selatan Pulau Flores. Kompleks tersebut terbentuk pada kala Pleistosen Gelasian sampai Pleistosen Ionian, atau dengan kata lain, sudah berumur kurang lebih sekitar 2,5 juta tahun sampai 128.000 tahun. Gunung Anak Ranakah berada di bagian utara dari sebuah kaldera dari Gunung Api Purba Pocok Leok. Gunung Anak Ranakah merupakan sebuah kubah lava yang mulai terbentuk pada Desember 1987. Munculnya Gunung Anak Ranakah cukup mengagetkan para peneliti saat itu. Hal ini karena pada kompleks Gunung Mandasawu Ranakah tidak pernah ada catatan erupsi, atau belum diketahui kapan terakhir kali erupsi. Namun, berdasarkan hasil analisis radiokarbon dating dari sampel endapan awan panas yang ada di kompleks Gunung Ranakah, diperoleh umur sekitar 14.000 tahun, yang artinya kemungkinan erupsi terakhir pada kompleks Gunung Ranakah
terjadi pada sekitar 14.000 tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun tidak ada kabarnya, tiba-tiba pada tahun 1987, Gunung Ranakah memberi kabar bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang dinamai Anak Ranakah. Pada tanggal 28 Desember 1987, terjadi gempa bumi yang disusul oleh letusan freatik yang melontarkan kepulan asap setinggi kisaran 3.000 sampai 4.000 meter dari titik letusan. Abu hasil letusan Gunung Anak Ranakah paling banyak diendapkan di sekitar lubang letusan hingga ke arah timur mencapai Ranamese yang berjarak 3 km dari lubang letusan. Letusan pertama menyebabkan batuan Gunung Ranakah tertembus dan membentuk sebuah celah antara perut bumi dan permukaan bumi, sehingga memberikan jalan bagi magma dari perut bumi untuk naik ke permukaan. Sejak saat itu, rangkaian letusan Gunung Anak Ranakah terus terjadi. Sampai pada tanggal 3 Januari tahun 1988, tercatat terjadi 17 kali letusan kuat dan 200 kali letusan lemah. Erupsi Gunung Anak Ranakah belum berhenti sampai di sana. Pada tanggal 9 Januari 1988, terpantau adanya sinar api yang cukup terang di atas puncak Gunung Anak Ranakah. Hal ini mengindikasikan bahwa magma dari dalam perut bumi sudah mampu keluar ke permukaan. Peristiwa tersebut memulai proses terbentuknya kubah lava Gunung Anak Ranakah. Hingga akhirnya, pada tanggal 10 Januari 1988, kubah lava Gunung Anak Ranakah sudah terbentuk dan dapat dilihat secara jelas. Dengan sudah munculnya aliran lava di puncak Gunung Anak Ranakah, tentu saja ada potensi letusan yang lebih besar. Bahkan, bisa saja terjadi erupsi eksplosif. Dan benar saja, pada tanggal 11 Januari 1988, terjadi letusan eksplosif dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 8.000 meter dari puncak. Erupsi tersebut juga disertai aliran awan panas menuju Waireno dan Waiteko yang berada di sebelah utara Gunung Anak Ranakah. Pencatatan pada tanggal 17 Januari 1988 mengukur bahwa kubah lava Gunung Anak Ranakah sudah memiliki ketinggian 100 meter dengan panjang lidah lava sepanjang 600 meter yang mengarah di sungai Waireno. Selain itu, kubah lava Gunung Anak Ranakah memiliki volume sebesar 5 juta meter kubik yang diukur oleh tim vulkanologi pada tanggal 21 Januari 1988. Sedangkan volume hasil rangkaian erupsi Gunung Anak Ranakah diperkirakan mencapai 9 juta meter kubik. Berdasarkan data, diperkirakan kekuatan erupsi Gunung Anak Ranakah mencapai 3 VEI. Aliran lahar yang terbawa oleh hujan juga menyebabkan kerusakan. Salah satunya menerjang dan merusak jembatan Waiteko dan Waireno. Menariknya, pasca erupsi, ternyata pembentukan kubah lava Gunung Anak Ranakah masih terus terjadi. Tercatat pada bulan Agustus 1988, volume kubah lava Gunung Anak Ranakah sudah mencapai 18,8 juta meter kubik, yang artinya sudah hampir 2 kali lipat ukuran setelah erupsi yang terjadi pada bulan Januari. BTW, kira-kira warga bumi di sini apakah ada yang dari Flores dan menjadi saksi sejarah terbentuknya Gunung Anak Ranakah? Kalau ada, tolong komen di bawah. Setelah rangkaian erupsi yang dimulai pada tanggal 28 Desember 1987 sampai 11 Januari 1988, aktivitas Gunung Anak Ranakah semakin menurun atau kembali ke level 1, yaitu normal. Tidak ada lagi catatan erupsi yang terjadi.
Walaupun seperti itu, masih terdapat dua catatan aktivitas Gunung Anak Ranakah yang terjadi pada tahun 1991 dan 2012. Pada Maret tahun 1991, terdapat emisi abu vulkanik yang keluar dari kubah lava setinggi kurang lebih 15-20 meter. Selain itu, rata-rata terdapat 5 gempa tektonik dan 2 gempa vulkanik yang tercatat setiap harinya. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2012, Gunung Anak Ranakah mengeluarkan awan panas dari kubah lava. Awan panas tersebut memiliki ketinggian sekitar 10-15 meter dari kubah lava. Namun, keesokan harinya, aktivitas Gunung Anak Ranakah teramati kembali normal. Walaupun bisa dikatakan Gunung Anak Ranakah jarang menunjukkan aktivitas vulkanik, PVMBG tetap melakukan pemantauan pada gunung api ini. Mengingat Gunung Anak Ranakah adalah gunung api aktif paling muda di Indonesia. PVMBG saat ini telah mempunyai pos pengamatan gunung api untuk Gunung Anak Ranakah, serta telah memasang seismograf dan seismometer yang dipancarkan melalui sistem telemetri. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif jika suatu waktu aktivitas Gunung Anak Ranakah meningkat atau bahkan terjadi erupsi, sehingga masyarakat di sekitar dapat dievakuasi ke tempat yang lebih aman, terutama sebelum terjadinya erupsi Gunung Anak Ranakah. Dari peristiwa Gunung Anak Ranakah, apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa belajar bahwa gunung api yang mungkin kita anggap sebagai gunung api mati karena tidak pernah ada dokumentasi atau catatan erupsinya, bisa saja sewaktu-waktu aktif kembali. Seperti Gunung Anak Ranakah, yang diperkirakan erupsi terakhirnya pada 14.000 tahun yang lalu, tiba-tiba pada tahun 1987-1988 erupsi kembali. Memang sebenarnya sangat sulit mengkategorikan sebuah gunung api sebagai gunung api mati, karena yang sering terjadi adalah dapur magma pada sebuah gunung api tidak mampu menerobos keluar atau tidak mampu menembus lapisan batuan di atasnya, sehingga tidak memunculkan fenomena-fenomena vulkanik seperti solfatara dan fumarola atau bahkan erupsi. Namun, sekalinya magma tersebut bisa menerobos lapisan batuan di atasnya dan bergerak ke permukaan bumi, maka gunung tersebut dapat aktif kembali. Jangan lupakan bahwa kita di Indonesia tinggal pada area tumbukan lempeng, utamanya lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, di mana aktivitas tabrakan lempeng tersebut adalah pemicu utama awal terbentuknya jajaran gunung api di seluruh Indonesia. Jadi, dah gitu je. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @tomiaji Fajar Yustanto 7413. Mas, bahas dong Gunung Ungaran, apakah suatu saat bisa aktif kembali? Karena posisinya Gunung Ungaran dekat dengan kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Ya masuk list dulu aja ya. Tapi kalau masalah bisa aktif kembali atau tidak, gimana ya? Ya nggak bisa menentukan sih kalau itu. Nanti coba cek dulu di datanya PVMBG. Statusnya Ungaran itu tipenya A, B, atau C. Kalau A ya sangat jelas bisa erupsi kembali, tapi kalau B dan C ya bisa erupsi tapi cuma mungkin data erupsi terakhir mungkin tahunnya sudah sangat jauh. Ya, nanti dipertimbangkan dulu. Next dari @night contemplation 950.
yang orang daerah Kabupaten Wonogiri, tepatnya Jalan Giriwoyo Pracimantoro, itu memang benar adanya seperti yang di video, karena setiap hujan deras dusun-dusun di sekitar Kecamatan Giritontro, Kecamatan Eromoko, bagian selatan yang berbatasan dengan Pracimantoro, itu pasti tenggelam karena banjir. Oh gitu ya. Saya juga pernah dulu lewat daerah tersebut pas musim hujan deras banget, di sekitar perbatasan Wonogiri Pacitan kalau nggak salah. Itu banjir bener-bener gokil ya. Tapi kalau memang dilihat dari Google Earth itu memang kan daerah cekungan, jadi kalau kadang banjir ya agak normal sih. Terima kasih dari Night Contemplation. Nice. Next dari @santripekok HT6FB. Namanya gokil ya. Min, tolong bahas Gunung Muria di Jawa Tengah bagian utara, ditunggu. Pembahasan Gunung Muria sebenarnya sudah pernah saya senggol sedikit di pembahasan Selat Muria ya. Walaupun nggak detail, tapi cuma sebagian sudah saya senggol. Coba nanti dicek atau ditonton yang tentang Selat Muria sedikit. Terima kasih untuk Santri Pekok. Nice. Next dari @tupolev7667. Min, bahas sistem Sungai Purba masa Sundalen yang sekarang jadi Laut Jawa. Ya ini masuk list menarik ini. Seingat saya kalau nggak salah pernah baca itu di Sundalen itu dulu itu ada sungai, kalau nggak salah ada 3 atau 2 ya, punya 3 atau 2 outlet sungai. Kalau nggak salah yang salah satunya itu keluarnya di sisi timur bagian utara Pulau Jawa, yang satunya itu keluar di antara Malaysia dan Kalimantan, antara Malaysia dan Borneo lah. Kalau nggak salah ada 2 outlet, tapi nanti coba saya cari data risetnya dulu. Gimana sistem Sungai Purba Sundalen terutama di kala Pleistosen kalau nggak salah. Nice. Next dari @wilmar makanoneng. Semoga Allah melindungi umatnya yang ada di Pulau Tanggulandang. Ya, teman-teman mohon berdoa untuk saudara kita yang berada di Pulau Tagulandang dan sekitarnya yang saat ini terdampak oleh erupsi Gunung Ruang. Semoga diberi keselamatan. Amin. Dah, itu aja. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, dan sudah komen. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan atau request konten selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. See you next time.